Selamat datang di Infonomi. Ini adalah Modula Moto G57 Power, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas, seperti ini, lalu lakukan sekali lagi untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat. Pada salah satu halaman tombol pintasan, Anda seharusnya dapat melihat mode hemat daya. Bagi saya letaknya ada di halaman ketiga, tepat di sini penghemat baterai. Sekarang ke Anda kemenuannya di bawah satu halaman. Anda pasti bisa menambahkannya. Dan Anda bisa menambahkannya dengan mengklik di sini pada ikon pensil ini lalu gulir ke bawah. Pada titik tertentu Anda akan menemukan, oh ini dia, teks ini, tahan dan seret untuk menambah ubin. Jadi apapun yang ada di bawah teks ini adalah ubin yang bisa saya tambahkan. Jadi misalnya saya ingin menambahkan fitur extra dim, Anda harus menahannya terlebih dahulu. Teks di atas akan berubah, dan ketika itu terjadi, Anda bisa menyeretnya ke atas, lepaskan, lalu kembali, dan Anda seharusnya sudah bisa mengaksesnya di salah satu halaman. Jadi sekarang, setelah Anda menambahkan mode hemat daya, Anda bisa langsung mengkliknya. Ini akan menampilkan opsi ini. Jadi, pilih mode penghemat baterai karena kita punya penghemat baterai standar dan penghemat baterai maksimum, jadi optimalkan sistem untuk menghemat baterai. Ini adalah mode hemat daya yang biasa, mode penghemat daya normal. Nah, maksimum pada dasarnya membatasi fungsi sistem untuk menghemat baterai sebanyak mungkin. Sekarang opsi ini mungkin layak digunakan, dengan asumsi memang benar-benar menghemat baterai dalam jumlah yang cukup. Saat Anda sedang kepepet dan tidak bisa mengisi daya ponsel selama berjam-jam. Namun, bagi kebanyakan orang, mungkin yang standar sudah cukup. Nah, jadi saat Anda mengetuknya, mode gelap akan aktif, saya rasa. Ya, memang benar. Terkadang hal itu mengurangi kecepatan penyegaran dan mengacaukan cara notifikasi Anda dikirimkan. Saat perangkat Anda terputus dari Wi-Fi dan data seluler ketika Anda tidak menggunakan perangkat tersebut. Dan ada dua pilihan juga. Perangkat hanya akan terhubung kembali secara berkala untuk memeriksa apakah ada notifikasi yang terlewat atau tidak sama sekali. Nah, di pop-up kecil ini nggak disebutkan opsi mana yang digunakan. Jadi saat ini sesuatu yang perlu diingat. Dan ini hanyalah mode hemat baterai yang halus yang bisa diaktifkan dan dijalankan hampir secara permanen. Tapi ada satu lagi di sini, mari kita cari. Jadi saya akan mematikannya, lalu menyalakannya lagi. Oke, jadi sekarang mode yang dipilih akan diaktifkan. Jadi untuk sampai ke yang satunya lagi, kita sebenarnya akan memegangnya. Nah, ini dia. Jadi Anda bisa lihat di sini, kita punya yang satunya lagi. Jadi saya akan mengkliknya sekarang, dan ya, kita akan mengaktifkannya. Dan Anda bisa lihat, ini menghapus hal-hal seperti wallpaper, menyingkirkan aplikasi. Saya bisa membukanya kembali jika saya mau. Tapi secara default, hampir semua aplikasi selain aplikasi bawaan seperti pengaturan, dialer, pesan, jam, dan toko, ya tampaknya tetap berjalan. Aplikasi lain akan ditangguhkan, jadi tidak lagi mencoba menggunakan internet bahkan untuk memeriksa notifikasi. Timer layar aktif Anda juga dikurangi. Widget, ini adalah widget di sini juga dimatikan. Jadi mode ini memang dirancang untuk memprioritaskan daya tahan baterai dan benar-benar tidak ada yang lain. Sekarang mari kita cari judul ini lagi. Saya akan mematikannya. Dan sayangnya, di sini tidak benar-benar disebutkan apapun tentang apa yang dilakukan untuk menghemat baterai, dan juga seberapa banyak baterai yang dihemat, yang biasanya merupakan bagian yang sangat penting untuk mengetahui mode mana yang harus dipilih. Jadi saya akan merekomendasikan untuk memeriksa seberapa banyak baterai Anda berkurang saat Anda menggunakan perangkat. Jadi aktifkan mode ini. Saya tidak tahu satu hari dan lihat berapa lama baterai Anda bertahan, lalu coba yang lain, dan juga tanpa mode sama sekali. Dan hanya itu, Anda benar-benar bisa menavigasi ke, atau seharusnya bisa, ke pengaturan navigasi dan baterai di sini. Dan Anda akan bisa melihat, misalnya kapan terakhir kali Anda mengisi daya, penggunaan baterai. Jadi di sini Anda bisa melihat kami punya sedikit lebih banyak info tentang hal itu. Jadi tanggal 24/14 terakhir kali diisi hingga 100% atau kapan terakhir kali. Jadi ini akan memberi Anda wawasan yang baik tentang bagaimana Anda menggunakan perangkat Anda, aplikasi mana yang mengonsumsi energi. Dan mungkin hal terbaik yang akan Anda cari adalah sesuatu seperti Android, atau jika ada di sini, sepertinya tidak ada. Besar.
Jadi mungkin sebaiknya kamu tidak menggunakan ponselmu untuk satu hari kecuali mungkin seperti penggunaan umum saja, tapi selama kamu menghindari hal-hal seperti YouTube dan sebagainya. Kamu bisa melihat bagaimana baterai menurun, seberapa cepat. Dan ini akan memberimu wawasan yang baik tentang seberapa bagus salah satu dari mode penghemat daya ini. Dan alasan saya agak menjelaskan ini adalah karena beberapa perangkat seperti Oppo, Vivo, OnePlus, dan Realme saya akan sebutkan dan malu-maluin di sini. Saya juga punya yang setara dengan mode penghemat baterai maksimum. Tapi ketika perangkat memiliki sekitar 30 jam daya tahan baterai, biasanya mode penghemat baterai normal membuatnya jadi 32 jam, sedangkan mode maksimum jadi 34 jam. Jadi pada dasarnya kamu hanya memperpanjang baterai sekitar 2 jam ekstra dari mode penghemat daya yang benar-benar konyol. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan perangkat lain seperti Xiaomi yang bisa dari 30 ke 50 hingga 130 jam. Nah, itu adalah mode penghemat baterai maksimum yang bagus dan benar-benar bermanfaat. Dan seperti yang saya bilang, perangkat-perangkat yang saya sebutkan tadi memang benar-benar memberitahu berapa lama daya tahan baterainya. Meskipun tidak sempurna, karena sebenarnya hanya mencoba memperkirakan saja. Untuk mode penghemat daya normal, seperti yang juga sudah kamu lihat, saat kamu mengetuknya, kamu bisa menyalakannya dan mengetuk lagi untuk mematikannya. Itu akan mematikannya, dan satu hal terakhir yang perlu diingat, mode terakhir yang kamu aktifkan juga akan menjadi mode yang akan kamu aktifkan lagi, seperti sekarang ini. Mode terakhir yang saya gunakan adalah mode maksimum. Jadi saat saya mengetuk penghemat baterai, mode maksimum akan aktif lagi. Jadi semoga saja ini sangat membantu kamu. Dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.